Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iku ana fasal siji menerangkan tentang salat-salat yang wajib niat berjamaah. Alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Alladzi utai perkara yalzamu kang wajib bi dalam alladzi apa niatul imamati niat jadi imam bagi imam tentunya ketika takbiratul ihram. Arbaun iku ana papat, artinya sholat 4 ini tidak sah dilakukan sendiri-sendiri. Seperti kita sholat subuh tadi, kita sholat sendiri kan sah, sholat jamaah lebih baik. Tapi keempat sholat yang akan saya terangkan ini tidak sah dilakukan sendirian, harus berjamaah. Apa yang pertama, al-jum'atu, yaitu salat Jumat. Enggak boleh salat Jumat dilakukan sendirian, enggak boleh. Misalnya sampean menjadi imam, ketika takbiratul ihram kok enggak niat jadi imam, enggak niat berjamaah salat Jumat, maka niatnya juga tidak sah. Baik dia termasuk dari jumlah 40 atau lebih. Misalnya 39 makmum, 40-nya dia. Niki mboten sah nek orang niat jadi imam. Atau melebihi. Misalnya jamaahnya ada 50, dia orang ke-51 misalnya. Meskipun dia bukan orang yang kewajiban salat Jumat, tetap niatnya niat jamaah, niat. Misalnya begini, wanita kan gak wajib Jumatan, tapi seandainya wanita ini salat Jumat boleh, sah. Dan ketika salat Jumat dia juga harus niat jamaah. Harus, walaupun dia enggak kewajiban. Cuma kalau dia tidak termasuk ahli wajib dan niat selain Jumat, ya, maka tidak wajib niat imamah. Artinya ngeten, wonten tiyang sakit, imam, wonten kiai sakit. Sakit kan mboten wajib Jumatan, sakit. Tapi dia paksa. Dan karena dia kiainya, dia jadi kiai di situ. Jadi imam. Nah, ini dia tidak wajib niat al-imamah. Yang kedua, wal mu'adatu, lan salat kang den baleni, yakni salat maktubah yang dilakukan tepat waktu, yang disunahkan untuk, atau salat sunnah yang disunahkan berjamaah, di mana keduanya dilakukan pada tepat waktunya. Misalnya ngeten, sampeyan niku menawi bar salat fardu itu disunahkan mengulangi, namanya salat al-mu'adah. Dan ketika mengulangi salat yang kedua ini harus berjamaah. Misalnya ngeten, jenengan salat subuh teng griya, garwane mboten nderek,
Lah bareng wangsul garwane nembe wudu. Badhe salat subuh. Sampeyan tulungi ben ganjarane ageng. Ayo Bu, jamaah subuh kali kula. Niki sunah, sampeyan ngulangi niku ngulangi salat niku sunah. Tapi harus berjamaah. Enggak boleh sendirian. Itu namanya al-mu'adah. Atau sampai di masjid sudah jamaah, sudah rampung. Tiba-tiba ada teman baru datang. Dia biasa jamaah. Dia baru datang mungkin karena ada tamu atau apa. Sudah tertinggal. Terus sampean tulungi. Wis sampean kere Kang. Iya ki nunggu ana tamu. Ya ayo jamaah karo aku. Wis sampean wis salat, ora apa-apa, tertulungi. Niki sunah. Ya, syaratnya dilakukan berjamaah. Dan walaupun itu salat sunnah karena salat yang diulangi, hukumnya seperti salat fardu, artinya nggak boleh sampean memutus salat tersebut. Nah, salat sunnah kan boleh diputus, boleh. Misalnya sampai lagi salat duha, ibune sampai nimbali. Salat duha sunnah menjawab panggilan ibu wajib. Sampai dalukan yang wajib. Sampai lagi sholat, ibune nimbali. Danang misalnya. Sampai batal ngaten mawon, mboten napa-napa. Tapi kalau sholat fardu enggak boleh. Sampai lagi sholat subuh ditimbali. Semua harus meneruskan. Termasuk sholat yang diulangi. Sholat yang diulangi pun enggak boleh diputus. Karena hukumnya seperti hukum sholat fardu. Demikian itu karena ada sebuah hadis riwayat Abi Dawud dan yang lain dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Idza shallaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjida jamaatin fasalliyaha ma'hum fa innaha lakuma nafilatun." Kata Nabi, kalau kamu sudah sholat di rumah, kemudian kamu datang ke masjid jamaah, ya, maka sholatlah bersama mereka. Karena sholat itu bagi kamu itu sunnah. Ini kata Nabi. Jalinya apa? Sholat i'adah. Jadi ada perintah dari Nabi. Terus pernah Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah beliau salat subuh, beliau mendapati ada dua laki-laki tidak sholat bersama beliau. Akhirnya Nabi mengatakan, apakah kamu sudah sholat di rumah kamu? Terus ini Nabi terus mengatakan, ya walaupun sudah sholat di rumah, ya, tetap sunnah sholat berjamaah tadi. Idza shalaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjida jamaatin fasalliyaha. Jadi walaupun sudah sholat di rumah, ya kok ke masjid masih menemui jamaah, ya jamaah. Lah cuma yang perlu diketahui, syarat-syarat mengulangi sholat ini ada 12. Ya. Syarat mengulangi sholat berjamaah atau syarat mengulangi sholat itu ada 12. Yang pertama, sholatnya sholat maktubah.
Salat maktubah yang dilakukan di waktunya. Ya kayak mau sampai salat subuh di dalam waktunya, boleh sampai ulangi di salat di rumah sama istri boleh. Ya. Atau salat sunnah tapi yang disunahkan berjamaah. Seperti salat Aid. Seperti salat istisqa. Ya. Salat sunnah yang diulangi berjamaah. Selain witir Ramadan. Kalau witir Ramadan kan sunnah jamaah juga, tapi nggak boleh diulangi. Karena kalau diulangi nanti nggak witir jadinya. Misalnya sholat 3 rakaat witir, diulangi 3 rakaat jadi berapa? 6. Kan jadi nggak witir. Ya, kecuali itu. Ya. Ada juga sebuah hadis mengatakan la witroni fil lail, enggak ada 2 witir dalam semalam. Makanya kadang kita dapati seorang kiai setelah tarawih dia enggak ikut witir. Sampai jangan suudzon, oh kiai ini jadi murah witir. Jangan suudzon. Karena dia biasa sholat witir setelah bangun tidur. Sebab witir itu sholat terakhir. Ya. Witir itu sholat terakhir. Lah kalau witir itu dilakukan setelah tarawih, padahal dia biasa sholat tahajud, berarti nanti witirnya bukan terakhir. Sementara kalau setelah tahajud dia witir lagi, berarti jadinya genap. Makanya ada sebagian ulama yang setelah tarawih nggak witir, witirnya nanti setelah tahajud. Dan kelasnya kayak penginyongan kan ora tahajud, bebuan tangi, terus langsung witir mawon. Yang tangi begini dong-dongan, lagi serkup ya tangi wengi, ora ya. Orang. Jadi syarat yang pertama, sholat yang diulang itu sholat maktubah atau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Maktubah pun maktubah yang dilakukan di dalam waktu. Misalnya sampai mau sholat subuh jam 6 kan pun keluar waktunya. Loh bareng bali rumah bojone pada bekawanan. Ayo ibu diulangi mana ibu? Nah ini enggak sunnah. Atau sholat sunnah biasa yang enggak sunnah jamaah, kayak sholat qobliyah kan enggak sunnah berjamaah. Ya enggak disunahkan diulangi. Ya. Jadi yang disunahkan diulangi itu sholat maktubah atau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Itu pun kalau memang maktubah tadi dilakukan di dalam waktu, artinya bukan qadha. Terus yang kedua, sholat yang pertama sah. Sholat yang pertama sah. Kalau sholat yang pertama tidak sah, berarti sholat yang kedua ya bukan mengulangi tapi mengqadha. Misalnya sampean mau hari raya kan ngecat rumah, ngecat jendela, cat kayu. Habis zuhur ngecat lagi. Nah, ketika menjelang asar jam 3 sampean kukudi cete, sampean adu, sampean bersih cete. Terus kemusola sholat asar. Setelah sholat asar sampai ke rumah, ternyata di sini masih ada cat. Berarti wudhunya tadi tidak sah. Nah, berarti kan sholat asarnya nggak sah. Nah kalau itu ya berarti bukan i'adatus sholat, tapi memang dia belum sholat. Jadi
Syarat yang kedua, sholat yang pertama tadi sudah sah. Yang ketiga, hanya diulangi satu kali. Ya. Menurut pendapat yang dapat dibuat sandaran, hanya diulangi satu kali. Jadi misalnya sampean banget yang sergop, bar sholat musola, balik rumah, ibu nirung sholat, ayo ibu jamaah ngalu, ada. Wis sampung wiridan, mantune dugi dereng sholat. Ayo sholat meneh karo aku. Nah, ini kesergepen ini. Jadi hanya diulangi satu kali. Ya. Menurut pendapat mu'tamad atau pendapat yang bisa dibuat pijakan. Cuma ada seorang ulama namanya Imam Muzani. Beliau mengatakan boleh diulangi maksimal sampai 25 kali. Maksimal sampai 25. Nah, ini beliau. Ini monggo nek badhe nderek beliau monggo. Tapi potongannya sampai ngomong sholat siji be bebek. Apa meneh ngulangi sampai ping selangkung. Wa kana yaf'alu kadzalik, dan memang beliau memang begitu. Imam Muzani itu punya pendapat boleh mengulangi sholat sampai 25 kali, dan beliau memang melakukannya. Orang mau sekedar ngomong tok. Bayangno, seniki gangsal wekdal ping selangkung pinten? 100 selangkung nggih. Atau selangkung sholat. Luwih-luwih niku wis. Ada lagi Syekh Abdul Hasan namanya. Syekh Abdul Hasan Al-Qurdi. Itu mengatakan tu'adu min ghairi hasrin. Boleh diulangi tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Yang penting apa? Yang penting belum keluar waktu. Kalau sudah keluar waktu ya nggak boleh. Itu syarat yang kedua ya. Ketiga ya. Yang pertama tadi salat maktubah ya, atau salat sunnah yang sunnah berjamaah. Yang kedua salat pertama sah. Yang ketiga diulangi satu kali. Yang keempat niat fardu. Ya, jadi ketika sampean mengulangi sholat yang kedua di rumah bersama istri, itu kan sunnah. Sampean sudah sholat. Sampean sholatnya sunnah. Tapi walaupun sampean sholatnya sunnah, tetap niatnya fardu. Nah, mulane mereka wonten bedean iki. Wonten bedean. Sholat sunnah tapi niatnya fardu. Sholat apa? Ya niki sholat i'adati sholat. Sampean mengulanginya sunnah tapi niatnya fardu. Tunggalnya kalau sholat Jumat tapi sampean keri tekan masjid wis lagi tahiyat. Niki sampean niatnya Jumat tetep. Tapi sholatnya sholat zuhur 4 rakaat. Sampean usolli fardhu Jumat. Usolli fardhu Jumati rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Tapi ketika salam sampean harus sholat 4 rakaat. Karena apa? Karena sholat Jumat ya, sholat Jumat itu minimal berjamaah 1 rakaat.
Jadi kalau sampean baru tertinggal 1 rakaat, baru sampean sholatnya 2 rakaat, nambahi 1. Tapi kalau sudah tertinggal 2 rakaat, menangi wis lagi tahiyat, tetap harus sholat karena sholat Jumat minimal jamaah 1 rakaat. Niatnya tetap Jumat. Rakaatain. Makanya disebut nawa wala sholat. Dia niat Jumat tapi enggak sholat Jumat. Sholat wala nawa. Sholat dia sholat zuhur tapi wala nawa enggak niat zuhur. Itu namanya sholat wala nawa wala sholat. Lah ngertine wong kan wong sholat Jumat kan 2 rakaat. Berarti ketinggal 2 rakaat ya tetap dia sholat 2 rakaat. Enggak. Karena sholat Jumat harus berjamaah minimal 1 rakaat. Kalau tertinggal 2 rakaat, dia berarti harus sholat zuhur. Jadi yang keempat, niat fardu, ya. Terus yang kelima, semua sholat yang diulangi harus dilakukan berjamaah dari awal sampai akhir. Misalnya sampean dari rumah sudah berjamaah sama istri dari rumah, sudah sholat zuhur. Bareng wis sholat zuhur nang omah, sampean maring masjid. Maring masjid badhe mengulangi sholat boleh, asalkan di masjid sampean enggak tertinggal, bukan masbuk maksudnya. Kalau sampai masbuk enggak boleh. Jadi sholat kedua yang diulangi harus full berjamaah, full. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, harus dilakukan di dalam waktu. Harus dilakukan di dalam waktu. Jadi sholat yang diulangi enggak boleh di luar waktu. Misalnya sampai sholat zuhur, sholat subuh, sampai nggugah bojone yo tangi, terus sampai maring sholat jamaah subuh, sampai wiridan sampai jam 6 misalnya teng musola, sampai langsung teng griya bojone esi turu lho, sampai esi turu mau tegugah turu maning jebule urung sholat. Nah begitu bojone pada sholat kan berarti pun kodok bojone. Ini sampai nggak boleh mengulangi, nggak boleh bantu karena sudah keluar waktu. Jadi sholat yang diulangi itu harus dilakukan di dalam waktu meskipun hanya 1 rakaat, ya, meskipun hanya 1 rakaat, karena sholat dikatakan masih dalam waktu itu kalau masih menangi 1 rakaat. Misalnya ngeten, sholat subuh, waktu subuh kurang 2 menit terbit matahari, sampeyan takbir Allahu Akbar, ini masih adaan. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi, masih adaan dalam waktu. Lah begitu sampean sujud terus naik ke rakaat yang kedua sudah terbit, ya. Berarti kan rakaat kedua sudah keluar waktu. Ini masih dikatakan adaan, masih dikatakan dalam waktu. Maka di sini disebutkan sholat yang diulangi harus dilakukan di dalam waktu meskipun
yang di dalam waktu hanya 1 rakaat. Nah, itu yang ke-6 ya. Yang ke-7, imam kalau sampai jadi imam harus niat jadi imamah. Kalau sholat biasa kan enggak. Misalnya sampean sholat subuh tadi, sampean jadi imam. Kan sampean enggak wajib niat imam. Cuma tidak dapat pahala jamaah. Tapi sholatnya sah. Makmumnya sah. Tapi kalau sholat yang diulangi dan sampai jadi imam, harus niat jadi imam. Ya. Sama dengan sholat Jumat. Sholat Jumat imamnya itu harus niat jadi imam. Karena sholat Jumat tadi yang saya sebutkan termasuk sholat yang wajib berjamaah. Kalau subuh kan nggak wajib, jadi imamnya nggak niat nggak apa-apa. Cuma tidak dapat pahala jamaah. Itu syarat yang ke-7. Lah syarat yang ke-8 diulangi bersama orang yang punya pendapat boleh mengulangi sholat. Artinya bagaimana? Menurut Imam Hanafi, ini sholat nggak boleh diulangi. Ya. Menurut Imam Maliki, itu sholat nggak boleh diulangi. Jadi misalnya begini, sampai orang Syafi'i kan sunnah mengulangi sholat dengan syarat tertentu. Dilalah mertuane sampeyan niku Maliki, mazhab Maliki. Yang enggak punya pendapat boleh mengulangi sholat, sunah mengulangi sholat. Sampeyan enggak boleh mengulangi bareng karo mertuane mau enggak boleh. Intinya jamaahnya sama-sama satu mazhab. Intinya ngaten. Pada bayi Syafi'i. Itu nomor 8. Nomor 9, hasil pahala jamaah ketika takbiratul ihram. Hasilnya pahala jamaah ketika takbiratul ihram. Ya. Maksudnya bagaimana? Begini, ya. Niki kata sing tiang sing nyun sewu sami ngawur tember kini. Orang bisa dapat fadilah jamaah. Ya. Itu antara lain softnya itu rapat. Ketika ada soft di depan masih lowong, terus sampean buat soft di belakang. Walaupun sampean sholat di musola berjamaah bersama imam, sampean nggak dapat fadilahnya jamaah. Jadi misalnya, sampean sudah sholat di rumah, terus sampean mau mengulangi sholat lagi, jamaah di masjid. Tapi soft di depan masih kosong, sampean sudah buat soft di nomor 2. Ini berarti sampean jamaahnya tidak mendapatkan fadilah jamaah. Itu tidak begitu. Syarat yang ke-9 ini tidak begitu. Jadi syarat yang ke-9 harus mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Mulane nyun sewu niki Pak. Sing sae niku sajadah ampun amba-amba. Dari sini sajadah amba, lho sajadah semeten ki ambek Pak. Sajadah loro kan kena gowong telu kan. Kayak gitu yang 3 niku. Niki. Nek jenengan nate haji, Pak. Nek jenengan nate haji. Temriku niku tempat sangat-sangat berharga. Wah, salat temriku niku umpel-umpelan.
kelakon tiang salat iku teng napa iki tumpake tiang. Kelakon, Pak. Saking seseke. Tem mriku niku mboten wonten longgang semanten mboten wonten. Wis mepet. Napa malih nek sekitar Ka'bah niku. Nek teng lebet masjid kadang tasih wonten, tapi nek teng sekitar Ka'bah ngen matof ngen tawaf niku mboten wonten tempat lopong semanten mboten wonten. Lah sing kula tingali teng dusun-dusun niku. Termasuk tenggen kula barang. Nah sing kirang ngertos niku yo kadang antara telapak kaki atau telapak kaki sementen. Tapi nggih ampun terus metetak ngoten niku. Iya. Di Surabaya niku sing dempetan niku pundake kok, Pak. Sanes setelah pundake. Nek pundak kali pundang ditempel iki sampun rapet niku. Pun rapet. Atus niku hati-hati nggih. Salat jamaah niku nggih ketingale jamaah teng masjid sareng-sareng. Tapi kathah sing boten pikantuk fadilahe jamaah. Mergo ngoten niku. Hadis syarat yang ke-9, hasilnya pahala salat berjamaah ketika takbiratul ihram. Termasuk nyun sewu sampeyan mboten gadah pakaian. Sampeyan mboten gadah pakaian. Nyilih nggih mboten wonten. Atau pinjam nggih mboten wonten, nyewa nggih mboten wonten. Misalnya sampeyan lagi camping nggih. Lagi camping, pakaiannya najis kabeh, lagi dicuci, wis masuk waktu, atau ya pancen ilang, mboten wonten rasukan, mergo kenang tsunami misalnya, sampai udah sholat, tetep kan sholat, walaupun apa? Udah. Tapi nek tiang sholat udah, niku mboten asal jamaah, mboten asal jamaah. Dan ini juga nggak boleh mengulangi berjamaah, nggak boleh mengulangi, karena bisa menghilangkan pahala jamaah itu. Pun. Terus yang ke-10, syarat mengulangi sholat berjamaah, ya, syarat mengulangi sholat itu harus berdiri. Jadi ketika sampean sudah sholat, kemudian mau mengulangi lagi berjamaah, tapi kalau lenggah boten angsal. Harus berdiri. Kemudian yang kedua, yang ke-11. Ya. Mengulangi sholatnya itu bukan karena menghindari perselisihan. Jadi kalau sampai mengulangi sholat kok karena menghindari perselisihan. Contoh nih, sampean sholat dengan ya. Nek cara Imam Malik kan batal. Sebab nek cara Imam Malik kalau wudu itu harus seluruh kepala. Sebagian kepala kan menurut Imam Syafi'i. Terus sampean sholatnya pakai Imam Syafi'i, hanya mengusap sebagian. Setelah itu sampean pulang, kebenaran bojone rung sholat juga, akan mengulangi sholat lah. Tapi niatnya untuk menghindari perselisihan. Aku wudu maneh. Wudu ini menu Imam Malik. Ini enggak boleh. Karena sampean berarti tidak percaya dengan Imam Syafi'i. Niki sampean jenenge dolanan madzhab.
nggak boleh. Jadi niat sholatnya yang kedua jangan karena menghindari perselisihan. Lah syarat yang terakhir yang ke-12 ya. Syarat yang ke-12, sholat yang diulangi itu bukan sholat syiddatil khauf. Bukan sholat karena sangat dalam kondisi ketakutan. Misalnya ngeten, sampean perang. Perang wis lagi berkecamuk. Ini namanya syiddatil khauf. Kalau sholat syiddatil khauf ya, maka tidak boleh diulangi. Ya. Atau sampean dalam lebih sholat, sampai sudah sholat, kemudian perang ikut perang. Wong lagi banget kecamuk perang karo wong kafir kok, malah sampean mengulangi sholat. Nah, ini ampun. Soalnya dalam kondisi genting lah, misalnya. Atau sampai perek laut, sampai sudah sholat, long bareng anak tsunami, sampai ngulangi sholat. Yang ngulangi sholat kan sunnah, sementara menjaga jiwa, menjaga diri, ben selamat, niku wajib, wajib Pak, jaga awak niku wajib. Jadi pripun? Yo mlayu aja malah ngulangi sholat. Paham nggih? Niku. Jadi yang kedua 12 sholat yang diulangi itu bukan dalam kondisi sedang sangat ketakutan. Di sholat yang wajib berjamaah tadi disebutkan ada 4. 1 sholat Jumat, 2 sholat yang diulangi dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang telah tadi saya sampaikan. Yang ketiga, wal ma'dzuratu, lang sholat kang dinadari jamaatan oleh berjamaah. Sholat yang dinadari berjamaah. Misalnya sampai ngeten, menawi kulo mangke mantun, sampai siwak sakit parah, menawi kulo mantun, mangke kulo badhe sholat. Kulo nazar bare salat 4 rakaat berjamaah misalnya. Menawi kulo mantun, maka kulo badhe salat berjamaah. Nah, ini jenenge salat yang dinadari berjamaah. Maka harus berjamaah, tidak boleh dilakukan sendiri. Yang keempat, wal mutaqad dimatu fil mator. Wal mutaqad damatu fil mator, yakni salat yang dijamak takdim sebab hujan. Misalnya Pak, sampean biasa jamaah ke masjid. Dilalah awit zuhur, awit sedurunge zuhur malah udan terus. Kata sepiye kan udan terus nggih. Udan terus. Misalnya sampean awis sonten udan, sampean biasa jamaah maghrib isya teng masjid. Boleh sampean jamak Pak di rumah boleh. Lagi udan gede lah, sampean sholat nang omah. Sholatnya jamak boleh. Jenenge jamak bil mator. Bukan kan ada yang bisafar sebab perjalanan. Niki bil mator. Di usolli fardhul maghribi salah rakaatin jama takdimin bil isya'i. Mergo ndeleng potongane udan nggih
deres nganti tekan isya. Sampeyan boleh jamak takdim bil mator. Tapi ketika jamak takdim tersebut sebab hujan, ya, sampeyan harus napa berjamaah. Enggak boleh niat sendiri ya. Jadi sholat yang dilakukan yang dijamak sebab hujan dengan jamak takdim ya. Kalau dia nggak niat jadi imam atau nggak niat berjamaah, nggak sah sholatnya, nggak sah. Makanya rukhsah ini atau kemurahan ini hanya untuk orang yang biasa sholat berjamaah. Nah, sampai ora tau sholat jamaah nang masjid, ana udan jamaah. Penak temen. Wah iki udan gede iki nyontek jamaah. Di sholat maghrib baru langsung turu karo sholat isya. Lho penak temen. Iki bagi sholat yang biasa, orang yang biasa sholat berjamaah. Tapi ada beberapa syaratnya, ya. Ada syaratnya. Syaratnya ada 7. Ya. Syaratnya ada 7. Yang keempat ini loh. Syarat pertama, hujan terjadi ya, atau ada wujud hujan ketika takbiratul ihram di masing-masing sholat ini. Artinya apa? Ketika takbir maghrib masih deres, dan ketika takbir isya juga masih deres. Jadi ketika takbir maghrib masih hujan, kok ketika mau sholat isya kok wis terang, boten asal jamak. Paham nggih? Itu syarat pertama. Dan juga ketika salam dari sholat yang pertama itu juga masih hujan. Yang kedua, dilakukan berjamaah ketika jamak tadi. Ya. Yang ketiga, sholatnya di mushola yang jauh. Lah seniki kados bapak niki daleme niki nggih. Wong jamak. Niku ya ora kena jamak wong per kok. Iki udan gedhe nyu jamak bil mator ora kena wong caket. Niki nek napa tiange tebi. Yang tebi. Apa maning gada payung misalnya. Ya wis ora mboten angsal. Yang ketiga, yang keempat, dia memang merasa sakit kalau terkena hujan. Ya karena pun sepuh kan, nang hujan kok jadi meriang. Artinya apa? Walaupun jauh, walaupun hujan, tapi nek sampeyan duwe payung terusan kena hujan sithik-sithik mboten masalah, ya mboten angsal. Tetap kudu jamaah. Mboten asal jamak niku, mboten asal jamak teng griya mboten asal. Karena dia enggak merasa bahaya kalau terkena hujan. Iki faktor usia kan pengaruh nggih. Nek bocah cilik udan-udanan atau jan-enom udan-udanan ora apa-apa. Ya kelas 40 tahun munggah kan kena gerimis sithik pe meher kan. Niku syarat keempat. Syarat yang kelima, tertib. Jadi harus maghrib dulu baru isya. Syarat yang keenam, berturut-turut. Jadi setelah maghrib harus langsung sholat isya, nggak boleh ngende-ngende. Yang ketujuh, niat jamak.
Ini syarat bolehnya menjamak takdim sebab hujan, di mana harus dilakukan sholat berjamaah, enggak boleh sendirian. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Monggo ingkang dereng paham tentang materi ingkang barusan kula sampaikan saged dipun tangletaken monggo. Nggih, monggo. Tapi dia jalan itu mampir dulu atau bertemu dengan teman cerita lama terus baru pulang jaraknya mungkin ada 100 atau apa itu masih diperbolehkan nanti. Iya. Kemudian saya pernah mendengar dari itu bahwa apabila tertinggal satu makanan ketika sholat itu kok urusannya cuma dulu dan dijelaskan apabila akan menangi pada saat itu pendapatnya. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan, kalau biasa sholat rawatib, misalnya badiah di rumah, kemudian di tengah jalan kebetulan ketemu teman asik ngobrol sampai setengah jam, itu tetap disunahkan untuk sholat sunnah selama dia tidak berpaling hatinya ingin melakukan. Jadi tadi sampean wis berpaling, pancen wis niat arep ora nglakoni, niku berarti sampun bonten sunah. Jadi ampun niat berpaling untuk melakukan sampai dan itu memang lebih baik dilakukan di rumah. Sholat sunnah lebih baik di rumah. Misalnya kan jenengan sholat sunnah di rumah qobliyah zuhur, setelah itu baru ke masjid. Nah di masjid paling sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, itu lebih baik, kecuali bagi seorang imam, karena imam itu adalah tokoh, imam itu panutan. Lebih baik malah di masjid, biar orang melihat. Nah sekarang kalau imamnya enggak qobliyah, loh kok imamnya belum tahu, padahal sudah di rumah sudah. Nah, kalau tokoh lebih baik di masjid malah. Tuh. Jadi tetap disunahkan. Kemudian yang kedua tadi, boleh panjenengan lihat di kitab Fathul Mu'in atau di kitab Fathul Qorib juga ada, syarahnya juga ada. Jadi sholat Jumat itu wajib berjamaah 1 rakaat. Jadi kalau hanya menangi 1 rakaat, ya itu tetap nyusunnya 1 rakaat. Tapi kalau sudah tertinggal 2 rakaat, maka harus menyusul 4 rakaat. Jadi di dalam kitab I'anatul Talibin maupun Fathul Mu'in itu minimal menangi 1 rakaat. Jadi kalau 1 rakaat berarti menyusul 1 rakaat. Yang menyusul 4 rakaat itu kalau kurang dari 1 rakaat dapat jamaahnya. Saged dengan tinggal itu. Jumat. Iya, tetap Jumat. Monggo. Bentar malih. Nggih.
mengulangi. Mungkin kan beliau sendirian mengulanginya. Itu untuk apa? Untuk mengulangi untuk berniat apa? Atau kalau yang tadi kan kebanyakan mengulangi untuk mendapatkan fadilah berjamaah. Ini umpamanya saya banyak sholat-sholat yang nggak bentol atau enggak, atau memang sengaja atau nggak sengaja, itu boleh tak kita mengulangi sholat-sholat waktu itu untuk menuntut itu umpamanya. Kalau itu bukan hanya boleh, wajib malah. Malah wajib. Artinya dengan niat sholat mengulangi sholat itu. Iya. Berarti bukan mengulangi tapi mengqadha. Mengqadha. Dan itu lebih baik. Karena begini, kalau ada orang misalnya sejak umur usia 15 tahun sampai 40 tahun nggak sholat. Berarti berapa tahun itu? 25 tahun nggak sholat. Orang laki-laki ya, bukan perempuan nih, biar enak ngitungnya. Sekarang misalnya 5 kali sehari kali 25 tahun. Itu kan berat banget ngulanginya. Nah, makanya biar nggak terlalu berat ya, ditarget setelah sholat sampai ngulangi sholat lagi. Habis subuh sampai ngulangi sholat subuh lagi. Dihitung kira-kira sampai 25 tahun misalnya. Itu malah mengqadha itu. Ya niat qadha. Niat qadha bukan niat mengulangi. Niat qadha, qadhaan. Iya. Malah menurut pendapat di dalam kitab-kitab fikih, kalau dulu dia meninggalkan tanpa uzur, artinya memang sengaja dia nggak pernah sholat, setiap waktu harus dia gunakan untuk qadha. Setiap waktu. Tapi kalau dia dulu nggak sholatnya karena uzur, biasanya sakit, nah itu qadhanya boleh nanti-nanti. Tapi kalau dulu tanpa uzur, qadhanya harus di setiap waktu dia gunakan untuk qadha, kecuali untuk kebutuhan primer, misalnya tidur, misalnya makan atau kerja untuk keluarga. Tapi selain itu harus untuk qadha semua. Nah, cuma para ulama dulu menganjurkan begitu. Daripada enggak sama sekali ya, setelah sholat ya diulangilah. Misalnya meninggalkan 25 tahun, dia umurnya 40 tahun, baru taubat. Ya setelah sholat zuhur diulangi 2 kali lah. Jadi nanti enggak sampai 25 tahun. Cuma 12,5 sudah rampung. Hari ngulanginya 2 kali lagi. Itu. Paham nggih? Nggih. Bon apa niki? Sekam nggih. Nggih, monggo. Misalkan karena ingin dapat fadilah sholat jamaah, ketika kita sudah sampai rumah misalnya bersunat sholat, tapi ketika Pak mau mendekati sudah masjid belum sholat koma, kita mengerjakan sholat di rumah, tapi dengan sholat koma kita mengerjakan sholat, tapi boleh enggak untuk mengulang melakukan jamaah? Di rumah berjamaah enggak? Enggak berjamaah. Nah, kalau sendirian lebih baik diganti menjadi sholat mutlak. Sama dengan di masjid ya. Sampai lagi misalnya sampai ke sebuah masjid, sampai sholat sendirian, sholat fardu ini. Lah ketika sholat fardu ternyata baru komat. Loh, nembe komat atau jago sholat ini. Nembe komat. Maka sampai sunnah memutus fardu itu menjadi dipindah menjadi sunnah. Sampai salam ya. Setelah salam sampai ikut jamaah. Demikian pula ketika sampai di rumah. Sampai lagi sholat sendirian ya. Ternyata masjid komat. Ya potong aja, dipindah jadi sholat sunnah mutlak. Ya, sampai salam terus pergi ke masjid. Dan sholat di tempat yang lebih banyak jamaahnya itu lebih baik daripada yang di rumah sendirian atau yang
lebih sedikit jamangannya. Iya, jamangan. Pokoknya apalagi kalau ingin berkah jamangan. Insya Allah nanti yang sergap jamangan itu berkah uripe niku. Berkah. Kathah kiai-kiai niku padha yen sewu ketone kan kelawar-kelawar sarungan udap-udape. Ora tau ngapa-ngapa tapi putarane ya pada tayang sekolah, pada tayang ngaji, pada madang, pada apa. Ya karena sergap jamangan niku. Nggih saestu. Kula niku gadah rencana niku tiyang mriki tiyang beji niku. Wong niki mbeke tiyang Muhammadiyah. Tiyang Muhammadiyah. Lah, ki mbeke seniki pun pindah niku haluan teng NU. Gara-gara niku ningali para kiai niku. Para kiai kok ketinggal ora tau ngapa-ngapa. Tapi kok jeneng ya pada teng madang, pada teng umaya apik, bahkan pada duwe mobil. Nah, dia diteliti oleh beliau itu. Diteliti. Oh, ternyata kiye gue. Kiye gue sergap jamangan, kiye salat duha. Diteliti oleh beliau. Lah kula niku nek secara logika mboten ketemu ngakal lho, Pak. Kula nek salah logika mboten ketemu ngakal kula. Lho anak kula sing mondok sekawan. Pun saged jenengan etung, papat kuwi sebulan pira bisa ngitung. Nek 750-an cah hiji wis 3 juta. Bojo kula kalih teng griya. Ja. Anake seneng omah 5 sing urung mondok. Saestu nih. Lah lare sing derek kula, sing derek mangan kula, sing cokre wangi teng dapur wangi masak napa. Niku pinten ya wonten yang 12. Sing derek mangan kula niku. Bojo sing melu bojo enom, melu bojo tua, sing ngurmati teng Sabin. Saestu niku. Nek secara logika mboten ketemu, Pak. Mboten kepanggih. Lah kula anu ora duwe gajian. Jadi lumayan anak akad ponak iki lumayan kena go pel-pel. Iki saestu nek mboten kelanten jamangan iki mbuh. Jadi berkah ya, berkah. Pun nggih. Iki wonten manfaatipun. Monggo kita tutup kain wawasan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la nusithana an 'alaika rahmatan. Wa lakal hamdu hatta tardal bi radifati. Shalli ala sayyidina Muhammad uhliyaq wal khatim sabaq nasul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Wa al-haqqi Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.